Dalam video ini, kita akan membahas menu tunai keluar di modul tunai di akuntansi 1, tunai, bagian tunai keluar. Anda dapat menemukan beberapa menu di mana Anda dapat memproses penurunan tunai. Dan kita tidak akan membahas menu jurnal pembayaran di video ini, jadi silakan merujuk ke video fast entry jurnal pembayaran. Pertama, kita akan membahas menu berdasarkan tanda terima. Di sini Anda dapat memasukkan penerimaan yang tidak butuh dikelola secara khusus, atau Anda dapat memasukkan biaya kecil yang tidak perlu dikelola berdasarkan tiap vendor. Dan di menu ini, Anda tidak dapat menarik data dari vendor yang terdaftar. Anda dapat hanya mengetik nama vendornya saja, dan jika Anda butuh untuk mengelola tanda terima berdasarkan vendor, silakan gunakan menu jurnal pembayaran. Untuk memasukkan data, pertama atur tanggal voucher. Dan di kolom akun penarikan, masukkan metode pembayaran yang digunakan, seperti tunai atau rekening bank. Di kolom kode akun, masukkan kode akun untuk alasan dari pengeluaran. Dan masukkan jumlahnya. Anda juga dapat memasukkan informasi pajak dengan menekan pada kolom dan klik pada tombol function, lalu klik pada tombol pajak. Anda dapat klik pada tombol memuat F4 untuk memuat data yang Anda input pada layar input. Dan jika Anda memasukkan informasi pajak dengan menggunakan tombol pajak, ini juga akan teraplikasi ke laporan buku penjualan dan pembelian. Namun jika Anda tidak mengelola informasi pajak di account ERP, tidak dibutuhkan untuk memasukkan informasi pajak. Dan isi kolom lainnya seperti biaya atau keterangan. Dan Anda dapat klik simpan untuk menyelesaikan. Berikutnya, kita akan berpindah ke menu untuk vendor. Alur menunya adalah akuntansi 1, tunai, tunai keluar, menu untuk vendor. Anda dapat menggunakan menu ini ketika Anda membeli dari vendor atau ketika Anda membuat pembayaran untuk jumlah dari akun hutang yang sebelumnya dihasilkan dari pembelian, atau ketika Anda membuat pembayaran di muka sebelum pembelian yang aktual. Program akan menjurnal data yang Anda masukkan secara otomatis di menu ini dengan akun hutang dagang. Dan Anda hanya perlu mengisi beberapa kolom dan dengan mudah memproses pembayaran. Untuk memasukkan data, Anda dapat mengatur tanggal terlebih dahulu sebagai tanggal pembayaran. Dan masukkan departemen atau proyek jika Anda mengelola dana berdasarkan proyek atau departemen. Dan di kolom penarikan akun, pilih metode pembayaran. Anda dapat memilih akun rekening bank, atau tunai, atau kartu debit atau kredit. Dan masukkan vendor terkait. Dan masukkan jumlahnya. Setelah memasukkan vendor, jika Anda klik pada tombol function di sisi kanan kolom, Anda dapat memeriksa saldo hutang dari vendor tersebut. Dan Anda juga dapat klik pada kolom jumlah dan klik pada tombol function, kemudian klik pada tombol mata uang asing untuk memasukkan mata uang asing. Dan isi kolom lainnya seperti biaya atau keterangan.
Dan setelah mengisi semua data, Anda dapat klik simpan. Tombol simpan atau cetak berfungsi untuk menyimpan sekaligus melihat layar pratinjau. Dan Anda juga dapat mencetak voucher ini dan juga mendownloadnya dalam bentuk Excel atau PDF. Berikutnya kita akan membicarakan menu untuk pekerja. Alurnya adalah akuntansi 1, tunai, tunai keluar, menu untuk pekerja. Anda dapat menggunakan menu untuk pekerja ketika Anda membuat pembayaran sementara untuk karyawan dalam bentuk tunai atau transfer bank. Jumlah yang dimasukkan dalam menu ini akan dijurnalkan dengan akun uang muka karyawan. Dan Anda dapat memasukkan data di menu ini ketika Anda membayar tunai ke karyawan, misalnya untuk biaya perjalanan dinas, atau ketika pimpinan perusahaan Anda menarik uang untuk pembayaran sementara. Untuk memasukkan data, pertama atur tanggal voucher sebagai tanggal pembayaran, dan di kolom akun penarikan, masukkan metode pembayaran. Anda dapat memasukkan rekening bank, atau cash, atau tunai. Dan saat ini saya akan menggunakan pembayaran tunai sebagai contoh. Dan di kolom pekerja, pilih karyawan yang menerima uangnya. Dan masukkan jumlahnya. Dan masukkan biaya jika terdapat biaya. Kemudian masukkan catatan di kolom keterangan. Dan kemudian klik simpan atau cetak untuk melihat layar pratinjau. Di layar yang tampil, Anda dapat melihat kolom kredit, penarikan dari tunai, dan di kolom debit sebagai akun uang muka karyawan. Sebagai tambahan, jika Anda ingin menggunakan menu untuk pekerja, namun ingin program menjurnalnya dengan akun yang lain, Anda dapat klik pilihan di kanan atas, kemudian klik pada pengaturan akun, dan mengubah entry jurnal untuk default akun. Berikutnya kita akan membahas tentang menu transfer bank. Alur menunya adalah akuntansi 1, tunai, tunai keluar, menu transfer bank. Anda dapat menggunakan menu ini ketika Anda menarik uang dari rekening bank untuk persediaan tunai, atau ketika Anda mentransfer uang dari rekening A ke rekening B. Anda dapat mengatur tanggal voucher, dan di kolom akun setoran masukkan akun bank di mana uang akan disetorkan, atau jika ini adalah penarikan untuk tunai, masukkan akun tunai. Dan di kolom akun penarikan masukkan rekening bank dari mana uang ditarik. Jadi, jika Anda melakukan transfer antar bank di kedua kolom setoran dan penarikan, data yang dimasukkan akan berupa transfer bank dari bank A ke bank B. Dan jika Anda memasukkan akun tunai di kolom setoran dan kemudian memasukkan rekening bank di kolom penarikan, maka ini akan menjadi penarikan tunai. Maka dari itu, buku saldo dari tunai akan bertambah dan saldo dari rekening bank penarikan akan berkurang. Kemudian masukkan jumlahnya. Dan jika Anda klik tombol simpan atau cetak, Anda dapat memeriksa entry jurnal dari penarikan tunai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menu untuk kartu kredit. Alurnya adalah akuntansi 1, tunai, tunai keluar, untuk kartu kredit. Di menu ini, Anda dapat memasukkan penyelesaian atau settlement dari kartu kredit perusahaan Anda. Jadi, sebagai contoh,
Misalnya, jika Anda menggunakan kartu kredit perusahaan Anda bulan lalu, Anda dapat memeriksa riwayat penggunaan kartu kredit di menu akuntansi 1, laporan pernyataan dana. Di laporan ini, jika Anda mencari dalam rentang bulan sebelumnya, Anda dapat memeriksa riwayat dari penggunaan kartu kredit Anda berdasarkan dari akun hutang kartu kredit. Dan untuk dapat melihat data yang menggunakan akun hutang kartu kredit di laporan pernyataan, Anda harus menambahkan akun ke menu ini dengan cara klik pilihan pengaturan akun dan menambahkan akun ke pernyataan dana dengan cara menekan tombol baru. Dan menambahkan akun hutang kartu kredit. Kembali ke layar pernyataan dana. Jika Anda klik pada kartu kredit Visa untuk sebagai contoh, Anda dapat memeriksa rincian dari riwayat penggunaan kartu seperti biaya lunch meeting, tim dinner, dan lain-lain. Dan seperti yang Anda lihat, jumlah total yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp1.650.000. Anda dapat memasukkan penyelesaian dari jumlah ini di menu untuk kartu kredit. Pertama, masukkan tanggal voucher sebagai tanggal dari penyelesaian atau settlement, dan masukkan akun penarikan. Dan masukkan kartu kredit terkait. Dan masukkan jumlah yang akan ditarik untuk settlement. Dan jika terdapat biaya bank, masukkan jumlahnya di kolom biaya. Dan di kolom keterangan, masukkan catatan. Lalu klik simpan atau cetak untuk memeriksa entry jurnal. Dan Anda dapat memeriksa saldo yang dimodifikasi dari akun hutang kartu kredit dengan ke menu pernyataan dana lagi, kemudian klik cari. Dan berpindah, kita akan membahas menu pembayaran pinjaman dan bunga. Di menu ini, Anda dapat memasukkan pembayaran dari hutang Anda termasuk bunganya. Pertama, masukkan tanggal dari pembayaran. Dan di kolom akun penarikan, masukkan metode dari pembayaran. Anda dapat memasukkan rekening bank dari mana uang akan ditarik atau masukkan akun tunai jika Anda membayar dengan tunai. Dan di kolom bank, masukkan rekening bank untuk hutang terkait. Anda dapat mendaftarkan pinjaman Anda sebagai akun hutang jangka panjang atau hutang jangka pendek di menu pendaftaran rekening bank. Dan di kolom pokok, masukkan jumlah yang dibayar. Dan di kolom bunga, masukkan jumlah bunganya. Dan jumlah yang dimasukkan di kolom bunga akan dijurnal sebagai akun beban bunga. Dan Anda dapat memeriksa entry jurnal default dengan klik pada tombol pilihan di kanan atas, pengaturan akun. Kemudian di kolom keterangan, masukkan catatan, dan saya akan memasukkan, dan Anda dapat klik tombol simpan untuk menyelesaikan. Jika Anda membayar hanya bunganya saja, masukkan 0 di kolom pokok, dan masukkan jumlah bunga.
kemudian klik simpan. Dan terakhir, kita akan membahas menu untuk lainnya. Alurnya adalah akuntansi 1, tunai, tunai keluar, menu untuk lainnya. Jadi jika uang tunai berkurang dengan alasan lainnya selain dari yang ada di menu tunai keluar, Anda dapat menggunakan menu untuk lainnya untuk memproses pengurangan kasus tersebut. Anda dapat secara manual memasukkan akun lawan, yaitu akun debit, untuk penurunan tunai. Pertama, atur tanggal voucher sebagai tanggal dari pengurangan kas, dan masukkan akun penarikan, dan masukkan pelanggan atau vendor. Kolom ini tidak wajib diisi dan Anda tidak butuh untuk mengisi kolom ini. Namun jika Anda ingin mengelola transaksi ini berdasarkan dari vendor tertentu, Anda dapat mencari dan memasukkan vendor terkait. Dan masukkan uang tunai yang berkurang. Dan jika terdapat biaya, masukkan biayanya. Dan terakhir, di kolom debit, masukkan kode akun yang berkaitan dengan alasan dari pengurangan. Sebagai contoh, misalnya jumlah ini dibayarkan untuk uang muka kontrak, masukkan akun beban dibayar di muka. Dan masukkan catatan di kolom keterangan. Kemudian klik tombol simpan atau cetak. Tombol simpan dan cetak akan menyimpan dan sekaligus menampilkan layar pratinjau di mana Anda dapat memeriksa akun penarikan sebagai pembayaran di muka. Jadi silakan gunakan menu dari bagian tunai keluar sesuai dengan kebutuhan Anda.